Welcome guys, kami channel Ferdi. Oke, kita merasakan dari orang kentang maunya, walaupun ya tidak bukan youtuber gua sih, tapi ada kentang kesukaan gua. Oke, jangan kok kapan like dulu anjay. Oke, kalau lanjut. Channel Odo Kentang adalah seorang YouTuber gaming kelahiran 24 September tahun 1997 di Jakarta. Wah, kenapa Odo Kentang dari Jakarta? Lah, gua kira dari Bali, cok. Lah, gua kira dari Bali, bener aja. Gua kira dari Bali loh. Kenapa dari Odo tercatat pernah mengenyam pendidikan. Nah, kalau ini mah tahu, wah, Stressman, Odo sama adiknya. Oke. Menghabiskan masa kecil di ibu kota Jakarta dan tumbuh di keluarga yang sederhana, Odo juga memainkan permainan anak-anak tahun 90-an. Dirinya menceritakan bahwa ketika ia berumur 4 tahun, ia dan Pak Men pernah bermain dorong-dorongan di pinggir kali, dan akhirnya Pak... Oh, yang dorong-dorongan. Duh, nanti bilang mama ya. Oh, kayak Odo nih kayak diajak main PS. Wait, kalian tahu nggak sih main dorong-dorongan apa ya? Komen dulu ya. Kalau nggak tahu, gue nggak tahu dorong-dorongan itu apa. Pak Men terjebur ke dalam kali tersebut. Odo juga gemar bermain layangan dan petak umpet di kebun sekitar. Saya tahu dikit sama Odo. Odo tuh ya kalau Stressman kalau mau kemana-mana pasti juga ikut gitu. Ya, kayak gitu. Odo mah kalau Stressman nih kemana kalau jalan-jalan dia juga ikut. Ya gitu. Rumahnya. Saking asiknya bermain, ia harus rela terkena omelan sang ibu karena selalu pulang dalam... Tahu bener gua makanan sukaan Odo tuh Indomie ya kalau nggak salah. Keadaan badan yang kotor. Dirinya juga memiliki makanan favorit, yaitu Indomie goreng dengan telur. Kan betul, Indomie tambah lagi telur. Sukaan gue juga sih itu. Odo diketahui sudah mengenal game PS sejak kecil, tepatnya ketika ia masih duduk di bangku SD. Setelah Wajar Odo kan itu apa tuh diajak sama Stressman, pasti dia juga main PS lah. Beberapa lama, Odo kemudian mengenal game warnet. Game warnet pertama yang ia mainkan adalah game Point Blank. Namun karena merasa tidak jago memainkannya, Odo kemudian memutuskan untuk beralih ke game Dota. Game Dota itu apa? Gue nggak tahu. Sebelum dikenal menjadi seorang YouTuber seperti sekarang, Odo diketahui pernah bekerja di salah satu pabrik manufaktur spare part mobil yang berada di Bekasi selama 3 tahun. Berarti Odo itu bukan jadi YouTuber dulu, berarti dia kerja dulu jadi di bengkel ya. Dia kerja di bengkel, nanti pas itu dia keluar dan terus jadi YouTuber gitu. Hingga akhirnya ia terjun ke dunia YouTube, mengingat kala itu pekerjaannya yang memiliki sistem kontrak, sekaligus mengikuti jejak Pak Men yang terlebih dahulu menjadi seorang YouTuber. Pilihan Odo ke dunia YouTube pun tidak menjadi masalah untuk kedua orang tuanya. Kedua orang tua Odo mengizinkannya jika ia ingin menjadi YouTuber, mengingat... Wah, ternyata begini ya Odo, masa lalu harus harus izin sama orang tuanya. Ya wajar sih gitu ya, nggak izin. Pak Men yang berhasil menjadi seorang YouTuber sukses. Namun pada awalnya channel Odo Kentang tidaklah langsung dikelola oleh dirinya, dari dulu sampai sekarang Odo masih pakai topeng anjay. melainkan dikelola oleh Pak Men. Hal ini bermula ketika Pak Men membuat channel kedua dan berperan sebagai Odo untuk menemaninya bermain. Kemudian pada bulan Februari tahun 2019, tepatnya ketika channel Odo Kentang mencapai 1000 subscriber kalau nggak salah. 300.000 subscribers, Odo 3.000 subscriber edan seperti itu. Gue juga mau tapi nggak bisa anjar. Kalau bisa lah, semangat. memutuskan untuk mengambil alih channel ini, mengingat ia yang memang sudah tidak bekerja lagi. Konsep nama Odo sendiri diambil dari nama panggilannya ketika ia masih kecil. Odo, nama Odo sendiri siapa ya? Nama Doremi apa nama Odo? Ya,
Kala itu ia masih berusia 5 tahun dan sedang bermain dengan Pak Men. Tak sengaja menemukan Nah, kalau ini nggak tahu kodok lagi ngapain pasti dan lihatnya. seekor kodok yang sedang menggendong anaknya. Hal ini pun membuatnya senang sehingga ingin menceritakan kepada keluarganya di rumah. Tapi ia yang kala itu belum lancar berbicara, mengatakan dengan riang, Wajar lebih kan namanya masih kecil pasti belum bisa lancar ngomongnya kayak ibu odok ada lagi di endong anak gitu pasti ngomongnya. bahwa ada todo di lebo, yang berarti ada kodok di gemblok atau ada kodok yang sedang menggendong anaknya. Nah itu Dari sinilah ia kemudian nah kan betul malah stres sama odok saudara apa ada kakak. mendapat panggilan Odo, sekaligus Pak Men menjadikan nama tersebut sebagai nama pada channel YouTube-nya. Sementara nama kentang diambil karena pada awal bermain Minecraft, dirinya suka memainkan kentang. Oh iya ya ingat pas dia pertama kali main Minecraft dia sering apain kentang. Nah itu juga Odo juga mengungkapkan sosok panutannya dalam membangun channel YouTube yaitu Colby Kevin, PewDiePie, dan Crystal Plays. YouTuber zaman dulu Kevin Youtubers bas keren storytelling. Nah itu gue juga nggak tahu tapi gue kenal. Namun karirnya di dunia YouTube tidaklah seindah bayangan. Pada awalnya Odo sempat mengalami kendala, yaitu ia tidak mengerti bagaimana cara mengedit video. Mengingat Ya selama ini edit ya zaman dulu kan nggak tahu lah si Odo kan baru bikin video edit ini gimana ya wajar lah namanya masih pemula kayak gua. ia yang hanya mempunyai basic di bidang mesin. Selain itu, Odo juga tidak biasa berbicara di depan kamera karena ia yang memiliki sifat pemalu jika berbicara. Odo pemalu kalau Odo pemalu pantesan Odo tuh ya kalau gagal nggak ngeliatin mukanya tuh bukan malu anjay tapi kalau nggak enak aja kalau ngeliatin mukanya nggak viral ya kayak gua nih nggak viral lagi Pada orang yang tidak dikenal sehingga membuatnya merasa canggung. Karena itulah Odo harus belajar mengedit video dan berbicara di depan kamera selama 5 bulan lamanya. Tentu saja hal ini juga karena dukungan dari Pak Men yang selalu memberikan support untuknya. Stressman memang sih Stressman kan udah dapat gede button apa emas button itu. Nah disemangatin Odo. Nah biar Odo bisa juga dapet. Nah itu maksudnya gua. Memang Stressman adik kakak sama Odo apa saudara sih gak tahu. Kerja kerasnya ini akhirnya dapat memberikan hasil yang positif. Suaranya